Saudara Presiden Jokowi ingatkan Golkar hati-hati pilih Capres dan Cawapres 2024. Di luar pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, sikap PDIP kian melunak atas kesiapan Ganjar Pranowo untuk Nyapres. Lalu bagaimana peta koalisi parpol dan apakah sikap melunak PDIP terhadap Ganjar Pranowo ini berkaitan dengan perubahan konstelasi ini? Sudah bersama dengan kami melalui sambungan Zoom ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Bung Adi, selamat sore. Selamat sore, Mbak Nilu. Apa yang Anda baca dari pernyataan Presiden tadi malam di hadapan Ketua Umum Partai Politik? Ya, kalau membaca secara umum soal pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa jangan sampai misalnya Golkar itu mengusung capres yang sembrono, ya saya kira maknanya dua hal. Pertama, jangan sampai jagoan yang diusung oleh Golkar itu adalah sosok capres yang berbeda secara diametral dengan Jokowi saat ini, adalah sosok-sosok yang tidak akan melanjutkan semua program dan proyek-proyek mercusuar yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Tentu itu mengarah kepada figur-figur oposisi yang seharusnya tidak diusung oleh Partai Demokrat. Andai Partai Golkar maksudnya, andai Golkar itu mendeklarasikan capres nanti di kemudian hari. Yang kedua tentu saja yang paling penting adalah bahwa jagoan Golkar nantinya, siapapun nanti yang diusung, apakah itu Pak Erlangga ataupun yang lain, harus mampu memenangkan pertarungan politik secara umum. Karena pada hakikatnya pertarungan di Pilpres adalah bagaimana memenangkan pertarungan politik yang saya kira petanya saat ini sudah mulai dinamis ya. Saya kira tiga hal itu yang kemudian bisa menjelaskan apa yang kemudian dimaksudkan oleh Jokowi supaya Partai Golkar tidak sembrono menentukan dan mendeklarasikan capres dan cawapres di masa. Anda membaca itu bentuk sindiran ke partai lain misalnya? Ya jelas itu sindiran terutama kepada partai-partai koalisional pemerintah yang kemudian mengusung tokoh yang secara diametral berseberangan dengan Jokowi. Jokowi itu kan tentu memastikan bahwa siapapun nantinya yang bertanding di Pilpres adalah all Jokowi's man. Atau yang disebut pula dengan Presiden Man. Ini kan sebenarnya ingin menegaskan bahwa apapun yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini, legasi politiknya, proyek-proyek mercusuarnya harus dipastikan dilanjutkan kembali. Khawatir kalau kemudian sosok non pemerintah saat ini dapat tiket dan memenangkan pertarungan politik, proyek-proyek besar dan legasi yang sudah ditinggalkan oleh Jokowi itu tidak bisa dilanjutkan. Misalnya soal infrastruktur ataupun pembangunan IKN yang sampai saat ini belum terlihat secara signifikan. Variabel ini yang saya kira Mbak Nilu bisa menjelaskan pernyataan Presiden di depan teman-teman Golkar yang merayakan ulang tahunnya yang beberapa waktu yang lalu itu. Bung Adi, semalam Golkar juga, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga sempat menyampaikan bahwa Golkar sangat terbuka. Jadi siapapun yang ingin masuk silakan. Apakah ini semacam sinyal mengajak partai lain, partai PDIP misalnya untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia atau KIB itu? Ya kalau dibaca rata-rata pernyataan Golkar ini kan adalah statement normatif ya. Dari dulu memang Partai Golkar itu adalah partai inklusif. Jadi kalau ada figur, ada partai politik yang merasa interest untuk menjadi bagian dari kader Golkar, saya kira cukup terbuka dan cukup welcome. Itu misalnya diindikasikan dengan Ridwan Kamil, yang saat ini Gubernur Jawa Barat, dulu diusung pertama kali oleh Nasdem, tapi kan kedekatannya belakangan dikaitkan dengan Golkar, itu pertama. Yang kedua dikaitkan dengan KIB. Bahkan Demokrat pun juga mengklaim bahwa hubungan baik dengan KIB juga sangat terbuka. Demokrat sampai saat ini kan belum memastikan dukungannya ke Anies, ke Nasdem gitu ya, untuk bisa menjadi satu poros kongsi politik yang bersama. Itu menegaskan bahwa KIB kalau ada partai lain yang mau bergabung ya cukup terbuka. Termasuk misalnya partai non koalisional pemerintah yang kita tahu PSI juga sangat dekat dengan KIB. Jadi KIB ini sebagai salah satu poros politik cukup terbuka dengan siapapun yang ingin bergabung. Karena sampai saat ini petanya cukup dinamis. Dengan statement yang muncul dari Presiden, kemudian statement yang muncul dari Golkar, apakah akan mengubah konstelasi saat ini, Bung Adi? Ya pastinya. Apa yang Anda baca? Apa yang akan berubah nanti ini? Apa yang akan terjadi? Sederhana, bahwa siapapun nanti partai-partai koalisional pemerintah, pesannya satu. Jangan sampai mengusung calon presiden yang bertentangan dengan kubu pemerintah saat ini. Siapapun yang Anda maksud siapa di sini yang bertentangan? Ya banyak. Misalnya? Ya, kalau dipaksikan seperti Anies gitu ya, kemudian AHY. Jadi ini sindiran kepada Nasdem karena mengusung Anies, begitu maksud Anda? Ya kalau tafsir publik kan begitu. Makanya ketika Presiden ngomong itu supaya Golkar tidak sembrono, ya, mencalonkan
capres di 2024 kan pasti dikaitkan dengan bagaimana manuver Nasdem yang mengusung Anies yang memang sejak awal memiliki portofolio politik yang berbeda dengan pemerintah. Bahkan ada kekhawatiran Anies ini adalah orang yang tidak akan melanjutkan proyek-proyek mercusuar ya yang kemudian sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi kan setelah Anies dideklarasikan oleh Nasdem belakangan sudah mulai ada upaya-upaya bahwa Anies itu tidak seperti yang dibayangkan. Anies itu sama seperti yang lain, warga negara biasa, sangat mungkin juga melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi silaturahmi politik Anies dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu harus dimaknai bahwa stigma-stigma negatif itu sudah bisa dinetralisir. Bung Adi, bahwa apakah kalau kita lihat kan PDIP sudah terlihat melunak ya terhadap Ganjar Pranowo, apakah ini berkaitan dengan kemunculan Anies di Nasdem sebagai capres? Saya kira ada. Itu tentu sangat terkait dengan konfigurasi politik yang sudah mulai mengerucut. Misalnya ada nama Prabowo Subianto yang kemudian declare ya bersama PKB. Sekalipun wapresnya belum jelas, tapi setidaknya sudah ada bayangan di 2024 Prabowo akan maju kembali. Ya tentu yang titik kulminasinya adalah munculnya Anies yang didukung oleh Partai Nasdem. Yang saya kira ini merubah konstelasi politik secara nasional. Dan itu memunculkan potensi besar Ganjar Pranowo akan menjadi capres. Diusung mungkin oleh PDIP, oleh Partai Golkar, dan KIB lain? Betul, kalau dilihat kecenderungannya secara umum, kenapa nama Ganjar kemudian menyatakan diri siap maju, tentu ingin menegaskan kepada publik bahwa PDIP, kubu pemerintah punya nama besar, namanya Ganjar Pranowo yang siap bertanding gitu ya dengan Anies khususnya, yang belakangan mendapatkan respon relatif positif dari publik gitu ya. Ini bukan perkara gampang, tapi bagi saya ini kan pertarungan opini. Karena kita tidak pernah tahu apakah Anies itu bisa dapat tiket capres ataukah Ganjar juga bisa tiket capres di 2024. Jadi ada potensi head to head antara Anies dan Ganjar akan terjadi mungkin? Betul, artinya apa? Ini kan sebagai bentuk keberanian politik yang cukup luar biasa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Mengingat Ganjar ini kan belakangan diharamkan bicara tentang pilpres, diharamkan melakukan safari politik dan roadshow ke berbagai tempat. Tapi tiba-tiba Ganjar ngomong siap capres, itu artinya konsolidasi di internal PDIP sudah menganggap memaklumi gitu soal pernyataan Ganjar semacam ini. Baik. Bung Adi, kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi malam, apakah itu menandakan bahwa Presiden Jokowi sudah punya pilihan calon presiden? Ya kan sejak awal memang Jokowi itu diasosiasikan dengan Ganjar Pranowo. Tidak ada yang membantah itu. Bahkan ketika ada acara projo beberapa waktu yang lalu, itu kan jelas bagaimana sikap politik Jokowi lebih condong kepada Ganjar Pranowo. Tapi kan belakangan kedekatan-kedekatan itu dinetralisir ya, tentu untuk menjaga hubungan baik dengan teman-teman PDIP yang saat ini sedang mengupayakan Puan Maharani untuk terus bisa maju di 2024. Tapi kalau melihat kedalaman hati, statement-statementnya, dan gerakan politik Jokowi secara umum memang lebih dekat kepada Ganjar Pranowo. Tapi kita tahu juga bahwa persoalan capres di PDIP itu adalah veto playernya adalah Megawati Soekarno Putri, bukan yang lain. Kita akan nantikan tentu bagaimana konstelasinya ke depan, apakah benar kemudian nanti akan ada Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan sebagai capres dan sebagai capres nantinya di pemilu 2024. Bung Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang.